Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama kita panjatkan puja dan syukur atas kehadiran Tuhan, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kami dari kelompok 3 dapat menyusun dan menyelesaikan tugas video ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Khairul Fadli Mukhtar, S1 MBiomed, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Antropologi Kesehatan, dan juga kepada teman-teman mahasiswa kelas A, B, C, dan D yang menyaksikan pemaparan video kami tentang penyimpangan sosial pada penggunaan media sosial. Adapun kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 6 orang, saya Muhammad Subgatullah Mudareni selaku moderator, Elupi Aulia Fathia sebagai pemateri pertama, Rifka Aulia Nasrum sebagai pemateri kedua, Salwa Aulia sebagai pemateri ketiga, Nurul Makfirah sebagai pemateri keempat, dan Nur Afni Wanjaya sebagai pemateri kelima. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kepada pemateri pertama kami persilahkan. Faktor yang dapat mempengaruhi penyimpangan penggunaan media sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah anonimitas dan identitas diri. Anonimitas dapat memicu seseorang untuk melakukan tindak penyimpangan seperti cyberbullying dan penyebaran berita palsu. Ketidakmampuan mereka dalam melihat konsekuensi yang ada membuat mereka kehilangan rasa bertanggung jawab. Selanjutnya adalah tekanan sosial. Lingkungan pertemanan dan kelompok sosial dapat mendorong seseorang untuk melakukan penyimpangan penggunaan media sosial, seperti penyebaran berita hoax dan membuat konten yang tidak berguna atau merugikan dirinya dan diri orang lain. Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu faktor penyebab perilaku menyimpang penggunaan media sosial. Langsung saja, yang ketiga adalah kebiasaan dan keterikatan emosional, yaitu ketergantungan pada media sosial dapat menciptakan kebiasaan buruk, di mana individu merasa terdorong untuk terus-menerus memposting atau berinteraksi tanpa memikirkan dampak dari perilaku tersebut. Yang keempat adalah pengaruh media dan konten yang beredar, yaitu konten negatif atau provokatif yang sering muncul di media sosial dapat memengaruhi perilaku pengguna. Misalnya, iklan yang mendorong perilaku tidak etis dapat menciptakan norma yang mendukung tindakan menyimpang. Dan yang terakhir adalah keterbatasan pendidikan dan literasi digital, yaitu kurangnya pemahaman tentang etika penggunaan media sosial dan literasi digital dapat menyebabkan individu dan tidak menyadari konsekuensi dari tindakan mereka yang berpotensi mengarah pada perilaku menyimpang. Norma yang dilanggar. Yang pertama itu adalah norma sosial. Norma sosial mengacu pada aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku individu dalam kelompok. Penggunaan media sosial seringkali melanggar norma sosial, misalnya ketika seseorang membagikan informasi pribadi yang seharusnya tidak dipublikasikan atau melakukan cyberbullying. Yang kedua ada norma hukum. Dalam konteks hukum, penggunaan media sosial yang menyimpan dapat mencakup pelanggaran privasi, penyebaran berita hoax, atau tindakan penipuan. Norma hukum menetapkan batasan yang harus diikuti oleh pengguna media sosial. Yang ketiga itu ada norma etika. Norma etika berhubungan dengan nilai-nilai moral yang dipegang oleh individu atau kelompok. Dalam konteks media sosial, tindakan seperti penyebaran informasi yang menyesatkan atau privasi yang dilanggar dapat dianggap sebagai perilaku menyimpan dari norma etika. Yang keempat ada norma budaya. Penggunaan media sosial juga dipengaruhi oleh norma budaya, di mana nilai-nilai dan praktik budaya tertentu dapat membentuk cara yang orang berinteraksi di platform tersebut. Misalnya dalam beberapa budaya, berbagi informasi pribadi mungkin lebih diterima dibandingkan dengan yang lain. Nah, materi berikutnya adalah penanganan perilaku menyimpang penggunaan sosial media. Yang pertama, pendidikan dan kesadaran. Meningkatkan kesadaran tentang etika penggunaan media sosial dan dampak dari perilaku menyimpang sangat penting. Program pendidikan di sekolah dan komunitas dapat membantu individu memahami risiko dan tanggung jawab mereka saat menggunakan media sosial. Nah, yang kedua adalah penerapan kebijakan dan regulasi, yang dimana platform media sosial perlu menerapkan kebijakan yang ketat untuk mengatasi perilaku menyimpang. Ini termasuk penghapusan konten yang tidak pantas dan penegakan aturan yang melarang perilaku seperti cyberbullying atau penyebaran hoax. Nah, yang ketiga, pendekatan keluarga dan komunitas, yang dimana keluarga dan komunitas berperan penting dalam mengawasi dan mendukung perilaku anak-anak
dan remaja di media sosial. Diskusi terbuka tentang penggunaan media sosial dan dampaknya dapat membantu mengurangi perilaku menyimpang. Nah, penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya yaitu penanganan. Yang keempat yaitu program intervensi dan konseling. Mengadakan program intervensi bagi individu yang terlibat dalam perilaku menyimpang dapat membantu mereka memahami dampak dan tindakan mereka dan mengembangkan keterampilan sosial yang lebih baik. Yang kelima yaitu pengembangan literasi digital. Meningkatkan literasi digital di kalangan pengguna media sosial, terutama di kalangan remaja, dapat membantu mereka lebih bijaksana dalam berinteraksi dan memahami informasi yang mereka terima. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyimpulkan hasil diskusi dari kelompok kami. Penyimpangan sosial pada penggunaan media sosial dapat dilihat dalam berbagai aspek, seperti penyebaran hoax, cyberbullying, dan perilaku adiktif. Media sosial juga seringkali menjadi platform untuk perilaku negatif yang dapat merugikan individu dan masyarakat, seperti penurunan kesehatan mental dan disinformasi. Oleh karena itu, sangat penting untuk kita meningkatkan literasi digital dan kesadaran akan dampak negatif dari media sosial, agar interaksi di dunia maya dapat lebih positif dan konstruktif. Sekian dari saya, terima kasih.